Amma ba'du, pada malam hari ini kita bacakan sekilas daripada biografi Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Lahirnya Habib Salim Asy-Syatiri, beliau lahir di kota Tarim pada tahun 1357 Hijriah atau sekitar 80-an tahun yang silam, dari seorang ayahanda yang alim, Al-Habib Abdullah bin Umar. Nama beliau aslinya adalah Umar, namun karena sakit-sakitan kemudian ayahnya berziarah ke makam Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di sana beliau tertidur dan bermimpi bertemu Al-Imam Al-Haddad yang menyuruhnya untuk mengubah namanya menjadi Salim agar selamat dari segala musibah. Itu terbukti karena kelak Al-Habib Salim memang seringkali selamat dari percobaan pembunuhan dan penculikan yang menimpanya. Nasab dan silsilah Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau adalah Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dan terus bersambung nasab mulia beliau hingga ke datuk beliau yang mulia, manusia termulia ciptaan Allah Ta'ala, yaitu Rasulullah Nabi besar Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat pendidikan dan dakwah Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau mengawali pendidikannya dari sang ayah, yakni Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Selanjutnya ke beberapa ulama besar lainnya, antara lain Al-Habib Alwi bin Syihab, Al-Habib Muhammad bin Hafidh, yaitu ayah Habib Umar, Al-Habib Ahmad bin Ja'far Al-Aidrus. Habib Salim dikenal sangat cinta terhadap ilmu. Hal ini terbukti pada tahun 1376 Hijriah. Beliau pergi ke Mekkah dan menuntut ilmu dari para ulama di sana. Antara lain As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, yaitu ayah Abu Ya As-Sayyid Muhammad, Asy-Syaikh Hasan Al-Masyad, dan Syekh Hasan Said Al-Yamani, Syekh Zaini Boyan Al-Jawi, Syekh Abdullah Dardum Al-Jawi, Syekh Yasin Al-Padani. Pada tahun 1381 Hijriah, beliau kembali dari Tanah Haram, lalu mulai mengajar dan berdakwah di kota Aden sampai tahun 1396 Hijriah. Di Aden inilah beliau berjuang menghadapi Al-Hizb Al-Ishtiraki, yaitu partai komunis Yaman yang berkuasa di kala itu. Karena masih saja menyuarakan kebenaran, berkali-kali beliau mengalami percobaan pembunuhan. Beliau bahkan pernah sengaja ditabrak mobil hingga tulang-tulang kakinya patah. Beliau juga pernah dipenjara selama 9 bulan lebih. Di waktu itu beliau berpindah-pindah dari penjara Sewun, Mukalla, dan terakhir di Aden. Semua itu beliau tulis dalam bukunya, yaitu Kisah Rencana Pembunuhan dan Penangkapanku. Pada tahun 1990, Al-Habib Salim kembali ke kampung halamannya, lantas mengasuh Ribat Tarim yang sempat ditutup pada masa kekuasaan komunis di Yaman. Ketika beliau memimpin Ribat Tarim, mulailah para pelajar datang
untuk menjadi muridnya dari segala penjuru dunia. Mereka yang tercatat pernah menimba ilmu dari Habib Salim antara lain Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, Al-Habib Umar bin Hafidh, Al-Habib Husin Al-Haddar, As-Sayyid Abu Bakar bin Faqih, Syekh Muhammad Al-Khatib. Dalam sehari tidak kurang dari 12 mata pelajaran yang dipelajari oleh beliau. Di antaranya nahwu, tafsir, fikih, tauhid, dan lain-lain. Saat berada di Makkahul Mukarramah, beliau pergi menuju Al-Multazam dan berdoa di sana, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar ilmuku dapat bermanfaat bagi seluruh penjuru dunia dari timur hingga ke barat." Dan Allah akhirnya mengabulkan doa beliau. Menyandang gelar rajanya ilmu. Gelar tersebut berawal dari sebuah kisah bahwa ayah Habib Salim, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, pernah berkata ketika itu Habib Salim masih anak-anak, "Ibni Salim sayutawwilullahu umrahu wa yakunu sultanan fil ilmi." Anakku Salim, Allah akan memanjangkan umurnya dan ia akan menjadi sultan dalam urusan ilmu. Sang ayah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri juga pernah berkata, "Auladi kulluhum awliya mubarakun wa inna ibni Salim sayafuqu alaihim fi dzahir wal batin wa yatawwilullahu umrahu wa yakunu sultanan wa ya bakht min hadri waqtin man hadara waqtin." Semua anakku adalah wali-wali yang diberkahi, tapi anakku Salim akan mengungguli yang lain, baik dalam hal zahir ataupun batin. Allah akan panjangkan umurnya dan ia akan menjadi seorang sultan ilmu. Beruntunglah orang yang sezaman dengannya. Sepulangnya dari Mekah, sang ibu sempat menegurnya karena ia hanya sibuk dengan ilmu tapi tak memiliki pekerjaan. Suatu malam ibunya bermimpi bertemu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berkata kepadanya, "Kenapa engkau tak setuju ia sibuk dengan ilmu? Bukankah ayahnya telah mengatakan ia akan menjadi sultannya ilmu?" Ketika mondok di Said Alwi Al-Maliki, kala itu Al-Habib Salim membaca syarah Al-Jauharul Maknun di hadapan gurunya. Said Alwi lantas berkata kepada Habib Salim, "Satakunu Syekhul Islam fi biladika." Engkau akan menjadi Syekhul Islam di negaramu. Ketika mondok di Said Alwi Al-Maliki, kala itu Al-Habib Salim membaca syarah Al-Jarhul Maknun di hadapan gurunya. Said Alwi lantas berkata kepada Habib Salim, "Engkau akan menjadi Syekhul Islam di negaramu." Adapun berita wafatnya beliau, sebelumnya sempat terdengar kabar bahwa beliau sedang sakit, dan pada Sabtu 17 Februari 2018 Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri wafat dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di komplek pemakaman Mulia Ma'la di Makkahul Mukarramah dan dihadiri begitu banyak kalangan dan masyarakat serta murid-murid beliau tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dan kita sekalian dan dikumpulkan kita bersama orang-orang mulia di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin.